Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi error 602 pada seri Advance 6275. Cara ini juga bisa dipakai di seri 6570 atau di seri IR6020. Nah, caranya itu seperti ini. Bisa dilihat di monitor mesin ini. Jadi error 602 itu adalah kerusakan pada bed sector, atau kalau kita bicara lebih mudahnya itu seperti Windows yang ada di dalam harddisk komputer. Nah, jadi di harddisk mesin fotokopi itu ada programnya, ada seperti Windows-nya. Nah, biasanya kalau 602 itu Windows-nya mengalami kerusakan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang harddisknya itu yang rusak. Nah, jadi kan banyak yang bertanya juga, Bang, gimana nih kalau misalkan harddisk mesin fotokopi itu kita ganti dengan harddisk yang di PC? Nah, saya jawab. Jadi kalau harddisk yang di PC itu dengan yang di mesin fotokopi, baik di seri 6570 atau sampai dengan yang di 6000, 6020 itu sama aja harddisknya. Yang jadi pembeda itu meskipun sudah diganti itu nanti nggak bakal hidup, nggak bakal bisa. Jadi harus diinstal lagi programnya gitu. Atau kita install ulang Windows-nya. Nah, gitu. Jadi kalau kita cuman mentahan diganti harddisk saja itu nggak bakal bisa. Oke, yang ini tadi, yang bagian tutorial ini kan saya mengajarkan cara mengatasinya tanpa harus ganti harddisk. Jadi cara ini dipakai melalui program. Nah, untuk persentase keberhasilan dengan cara ini itu sekitar 70%. Jadi nggak melakukan cara ini langsung pasti berhasil, itu enggak. Tergantung itu tadi, kerusakan yang di dalam harddisk tadi. Kalau tidak banyak bed sektornya yang kena, itu biasanya seringnya itu langsung bagus gitu. Pakai cara ini bagus. Jadi cara kedua juga ada melalui program di defrag. Jadi di defrag itu sebenarnya sama aja dengan cara seperti ini gitu. Persentasenya pun nggak selalu 100% berhasil, tergantung kerusakan tadi. Nah, pada menu cek tipe itu harus dikasih satu ya, seperti yang di monitor ini. Terus yang di HD check kita oke kan. Nah, nanti kan ada menunjukkan persentase tuh yang seperti di layar itu. Nah, itu kita tunggu sampai done, sampai selesai gitu, sampai oke gitu. Nah, setelah itu barulah nanti kita HD clear kan. Jadi setelah HD clear, terus kita matikan, hidupkan mesin lagi gitu untuk mengetesnya. Ya, jadi memang kalau ini dibutuhkan waktu lama ya, mungkin sekitar 10 menitan ya, nunggu HD di ceknya selesai ini.
Nah, ini tunggu baru 90% ya. Nah, terus ada juga yang nanya nih, nah bang, gimana caranya nginstal harddisk? Nah, kalau untuk nginstal harddisk itu ya, kalau kita berpikirnya di saat ini untuk beli harddisknya aja ya, beli harddisknya kosong. Kalau di seri 6020 5000 atau 6570 itu kan kalau bawaan mesin 20 GB ya harddisknya. Kalau sudah kita install itu biasanya atau kita upgrade kan itu paling itu 40 GB. Nah, pada harddisk yang biasanya di atas 40 GB itu kita isikan program mesin itu mengalami lelet, kadang dia ngeblank gitu, nggak mau buka gitu. Itu pertama dari sisi kita nginstal harddisk dengan ukuran yang tidak sesuai standar mesin. Nah, yang kedua itu faktornya kita mau mencari harddisk yang ukuran 20 GB di zaman seperti ini itu sudah nggak ada lagi gitu loh. Jadi terkadang kan ada yang beli harddisk tuh ukurannya itu pasti nggak ada yang 20 GB lagi. Rata-rata itu rata-rata 80 sampai 120 atau 160. Itu yang biasanya gampang error gitu kalau harddisk yang suntian kayak gitu. Itu cloningan kalau kita bilang. Kalau untuk seri IR 5000, 6000 atau 6020 itu bisa di-cloning dengan Norton Partition Magic, atau kalau lebih mudah lagi pakai programnya namanya HD Clone. Nah, cuman kalau kita usaha fotokopi itu ya, kalau kita mau nginstal, mau cloning, harus nyari harddisknya lagi. Itu terlalu membutuhkan waktu gitu, terlalu buang waktu gitu. Jadi kalau ingin yang ringkesnya itu kita tinggal beli aja kan, sudah harga harddisk kan sekarang pun sudah murah. Sudah tinggal kita pasang aja gitu loh. Nggak kayak zaman dulu harddisk bisa sampai 1.500.000 kan. Sekarang sudah murah. Dulu kan wajar harddisknya harga segitu karena pada zaman dulu itu memang untuk harddisknya sedikit, belum banyak orang yang bisa nginstal, belum banyak orang yang pokoknya spare part itu masih langka, jadi masih nggak sebanyak sekarang, jadi harganya itu tinggi, wajar gitu, dan modalnya pun tinggi gitu. Tapi sekarang kan mudah, jadi untuk berpikir untuk mengcloning atau menginstal itu, kalau untuk saya sendiri ya, gimana ya, terlalu buang waktu gitu. Itu kalau menurut saya. Terus ada juga yang nanya, selain pakai program yang di komputer, yang di Partition Magic atau HD Clone atau R Copy itu kan, itu bisa nggak bang gitu pakai program bawaan mesinnya gitu? Bisa. Untuk pakai program bawaan mesin itu dari Canon sendiri itu memang sudah menciptakan program dan alatnya itu gitu. Programnya itu bernama Service Support Tool. Nah, kalau kita kan banyak juga tuh di Google ya, di Google atau di internet itu
service support tool atau orang bilang SST itu banyak bertebaran di internet, orang tinggal download aja kan. Nah, yang jadi faktor setelah kita download, kita install, itu kan kita nggak bisa langsung pakai. Kita butuh firmware. Firmware itu yang saya sebutkan tadi, seperti Windows-nya di komputer yang di dalam harddisk tadi. Nah, firmware itulah yang mengendalikan mesin ini gitu, yang menampilkan dari gambar, dari dia bekerja, dari dia bergerak, semuanya itu yang mengatur di situ. Nah, untuk firmware sendiri itu tidak dijual di pasaran. Biasanya orang-orang tertentu atau perusahaan besar yang memiliki program itu, firmware itu. Jadi nggak ada orang ngasih gratis cuma-cuma gitu. Dan juga ini, kalaupun sudah punya firmware, misalkan dapat firmware, itu kita untuk melakukan instalasi itu pun nggak semudah kayak orang copy paste, klik kanan copy paste gitu, nggak seperti itu. Ada step-stepnya lagi gitu. Step-stepnya lagi itu kita juga harus menyamakan versi mesinnya gitu kan. Apalagi kalau di seri 5000, 6000 ya, itu kan banyak versinya. Ada yang copy only, ada yang sudah full system, yang pot atas, pot bawah, yang D, yang DN. Nah, itu apalagi pernah saya ngalami itu harddisknya itu bukan lagi yang tipe D atau DN atau yang di bootroomnya itu, tapi tipe B. Nah, itu sesuatu yang langka tapi pernah ngalami. Nah, itu gimana ya kalau kita bilang kita mau ini, nggak semudah copy paste gitu aja, harus nyocokkan juga. Misalkan mesin 6000 nih, pot atas, kita pakein harddisk yang pot bawah gitu, nggak bakal, nanti pasti tetap error 602 gitu. Nah, untuk itu ya, untuk jadi nggak semudah itu gitu. Kita harus pelajari juga versinya gitu. Intinya kalau saya bilang itu, kalau zaman sekarang kita belajar untuk nginstal, untuk ngisi sendiri, itu terlalu menghabiskan waktu. Mending kita beli, harganya pun nggak mahal. Nah, kita langsung pakai, kita nggak pusing gitu. Masa kita kerjaan harus nunggu cuman gara-gara harddisk itu loh. Nah, ini kan sudah HD cek sudah 51% ya. Nah, biasanya kalau sudah 51%, dia mau 50% lah ke bawah, itu dia itu turunnya lebih cepat. Nggak kayak di awal tadi kan lama kan. Nah, ini lebih cepat. Nanti setelah down, kita HD clear kan. Ini jadi, oh ya, pengertian soal harddisk. Jadi di harddisk ini selain juga untuk sebagai Windows, ada banyak kasus. Misalkan di tipe 6570 ya, 6570 sama 5570. Ini yang sering saya temui. Itu kalau ngopi dari atas, meskipun kita sudah setting di original LGL1,
itu tetap kepotong. Irvin. Jadi kalau ngopi F4 itu kepotongnya kira-kira sekitar 2 jari, 2,5 jari gitu, banyak banget kan. Nah itu kepotong, mau diganti, mau diprogram itu pun nggak bisa. Jadi gimana cara ngakalinya? Nah cara ngakalinya tinggal masuk ke special fitur. Kalau di 6570 ya, special fitur, nanti ada pilihan shift. Nah shiftnya diarahkan maju aja. Jadi shiftnya ini nanti dimasukkan ke mode memori. Jadi nanti tampil di menu depan. Nah pada mode memori ini tinggal pilih waktu mau makainya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa di share dan subscribe channel ini ya. Ini yang bagian cara mengatasinya melalui program. Nah untuk melalui fisiknya itu bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu ganti harddisknya langsung, bukan melalui program gitu. Jadi pakai cara ini sudah nggak bisa. Nah cara keduanya itu kita terpaksa ganti harddisk. Oke, terima kasih.